Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak akan mengubah sikap politik luar negeri bebas aktif di tengah rivalitas China dengan Amerika Serikat. Indonesia berkomitmen berkolaborasi dengan semua kekuatan dunia. Lalu apa saja hasil lawatan Presiden Prabowo ke China? Kami sudah terhubung dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Mas Reza. Baik. Mas Fitra, kalau kita lihat kontrak bisnisnya ini mencapai angka yang sangat fantastis ya, 10 miliar dolar Amerika atau 156 triliun rupiah. Anda melihat kenapa kolaborasi ini akhirnya bisa terlaksana dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya rasa memang pemerintah China memiliki kepentingan di regional, apalagi setelah adanya keterlepasan kutub ya dalam era friendshoring mulai dari tahun 2022. China dan juga Amerika Serikat sudah kemudian menjadi kutub yang benar-benar berbeda. Amerika Serikat berteman dengan sejawatnya di Eropa, begitu juga dengan China, juga berklaster dengan sejawatnya di bagian timur. Di sisi yang lain, China kehilangan peluangnya di Amerika Serikat, tapi tetap ingin menjaga relevansinya dalam beberapa tahun ke depan. Dan oleh karenanya, Indonesia dan juga ASEAN menjadi titik penting untuk konsolidasi tersebut. Dan ini bukan hanya kali ini saja, ini adalah perjalanan cerita China semakin mendekat ke ASEAN dan juga Asia selama beberapa tahun yang terakhir ya. Kalau kita lihat di tahun 2012 misalnya, itu China masih ranking 12 untuk investor terbesar di Indonesia. Sementara untuk tahun 2024 ini setidaknya sampai semester pertama, ini China sudah merangsek menjadi nomor 2 dengan nilai investasi sekitar 3,9 billion US dollar, hanya dikalahkan oleh Singapura yang secara tradisional memang selalu di atas 8,9 billion US dollar. Apabila dibagi atau ditambahkan juga dengan Hong Kong yang juga 3,8 billion US dollar, maka ya sebenarnya total investasi China sudah bisa mencapai 8 billion US dollar ini. Dan untuk menambahnya sampai 10 billion US dollar saya rasa menjadi suatu hal yang sejalan dengan tren yang sudah ada selama ini. Bahkan selama 5 tahun terakhir China sudah masuk ke Indonesia dengan nilai investasi 30,2 billion US dollar. Nah, ini akan sangat baik sekali untuk Indonesia. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan menurut hitung-hitungan saya untuk mencapai 8% itu minimum kita butuh 10.000 triliun. Nah, yang bisa dimanfaatkan dari dalam negeri itu maksimum 3.000 triliun. Sehingga 7.000 triliunnya harus berasal dari luar negeri. Nah, China Baik. dalam 5 tahun ke depan itu sudah punya stimulus package, stimulus plan sekitar 1,4 triliun US dollar. Itu setara dengan GDP kita, Mas Reza sekarang. Nah, 1,4 triliun US dollar itu setara dengan 22.400 triliun rupiah. Nah, kalau saja kita bisa kemudian menangkap sekitar 5%-nya saja, 1.120 triliun, itu sudah sangat baik sekali ya untuk kita untuk 5 tahun ke depan. Karena selama 5 tahun ke belakang, 480 miliar, 480 triliun, itu untuk meningkat menjadi 1.120 triliun, saya rasa tinggal membalikan telapak tangan saja, itu adalah business as usual. Tapi bahkan Baik. kita bisa meningkatkannya sampai 2.000 triliun ya, karena memang stimulus package plan-nya ini sangat luar biasa. China bukannya kekurangan uang, mereka justru kemudian ingin melumasi perekonomiannya dengan melakukan langkah-langkah tersebut. Dan itu pasti juga akan terspill over ke ASEAN. Nah, kalau kita bisa bisa mendapatkan 2.000 triliun dari situ saja ya, atau minimal 1.120 triliun sebagaimana yang saya simulasikan tadi, itu ya sudah 16% dari total kebutuhan kita 7.000 triliun. Dan ingat bahwa China bukan satu-satunya tujuan Pak Prabowo atau kunjungan Pak Prabowo ya dalam ajang sana global dalam beberapa Baik. waktu ke depan. Dari China juga akan ke Amerika Serikat dan juga akan ketemu KTT APEC dan juga G20. Jadi untuk dapat yang 1.120 triliun sampai 5 tahun ke depan saja saya rasa sudah sangat sangat luar Baik, biasa gitu. Mas Fitra, Mas Reza. pemerintah Tiongkok juga sangat mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke China. Presiden Prabowo juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono. Seberapa penting sebenarnya penandatanganan pedoman kerjasama teknis dengan Menteri Pertanian dan urusan pedesaan Tiongkok ini untuk membangun ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia, Mas Fitra? Anda melihatnya seperti apa?
Saya rasa sangat penting ya dalam konteks blue economy, green economy, dan ekonomi yang berbasis dengan agriculture. Karena China selama 30 tahun terakhir itu memang membangun fondasi ekonominya berdasarkan itu. Dan bisa mengentaskan kemiskinan dari kemiskinan yang di tahun 1945 setelah kita merdeka itu bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia, atau on par lah kita ya dengan China. Tapi sekarang sudah ada zero extreme poverty, dan ini kan yang juga ingin dicapai oleh Pak Prabowo, zero extreme poverty for the next 5 years. Nah, ini pelajarannya adalah kalau kita ingin kemudian membangun bangsa, membangun Indonesia yang mana basisnya adalah agriculture dan juga blue economy, maka ya dibangunlah basis pertaniannya, karena di situ petani, di situ ada nilai tukar petani. Maka ketika kita bisa meningkatkan produktivitasnya dengan melakukan industrialisasi, bukan hanya hilirisasi, tapi industrialisasi di sektor pertanian dengan bantuan investasi dari China yang tadi saya sebut, dalam 5 tahun ke depan mungkin bisa saja kita mendapatkan 1.120 triliun investasi dari China. Ini bisa saja untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi kita dan juga membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih inklusif karena berbasis sektor pertanian yang mana petani dan nelayan ya dalam konteks blue economy membangun juga dari sisi nelayannya, ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan ya lebih seimbang dan lebih bermanfaat tidak hanya untuk golongan elit tapi juga untuk golongan yang grassroots begitu Mas Reza. Baik, artinya 7 poin kerjasama investasi ini menurut Anda sudah on the track ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia targetnya mencapai 8% begitu? Iya, tapi ya jelas 10 billion US dollar ini masih awalan ya. Kita mengharapkan bisa lebih dari itu. Tapi setidaknya 10 billion US dollar ini kerjasamanya itu sudah sepertiga dari apa yang kita dapatkan selama 5 tahun terakhir. Ya tadi kalau misalnya kita ingin melihat bahwa China ingin kemudian memberikan stimulus ekonominya sekitar 22 Baik. ribu triliun tadi, setidaknya ya 5% saja dari situ kita bisa dapat limpahannya itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena kan ya, tentunya ya ini adalah ininya heads up-nya ya. Kita tidak bisa bergantung pada satu investor saja. Karena meskipun China punya uangnya dan easy money dan China adalah salah satu teman terdekat kita, tetapi dia memiliki potensi crowding out potential investors, itu yang pertama, yang investor-investor lain kalau China terlalu dominan dia tidak akan masuk. Yang kedua adalah berdasarkan beberapa simulasi kami, kalau didominasi oleh China saja, maka akan memberikan net welfare gain buat Indonesia, net welfare gain yang negatif buat Indonesia. Artinya ekonomi kita nanti akan justru bukannya kemudian menjadi lebih inklusif, maka menjadi lebih eksklusif gitu ya dalam beberapa tahun ke depan kalau itu didominasi oleh China. Nah, itu berdasarkan Baik. beberapa hasil simulasi empiris yang saya jalankan. Sehingga nanti game-nya adalah kita ke China ya, tapi nanti kan Pak Prabowo juga akan ke Amerika Serikat. Nah, ini Ya, juga menyeimbangkan antara dua kutub besar yang sedang bertarung, oke. tetapi kita berada di tengah-tengah dan bisa memanfaatkan uangnya gitu kan secara Ya, ya. pragmatis tanpa Kalau ke Amerika mengemis-ngemis Serikat, karena ya kita akan menawarkan kolaborasi baik, ya. Mas Fitra, kalau untuk Amerika Serikat sebenarnya kerjasama seperti apa yang perlu diperkuat lagi antara Indonesia dan Amerika Serikat? Sebenarnya kemarin kita ingin kemudian menghadirkan investasi di energi terbarukan ya melalui kerjasama dengan di eranya Biden melalui Inflation Reduction Act, kita ingin memanfaatkan subsidi di bidang energi terbarukan. Tetapi karena kita switching ke Trump ini sepertinya tidak akan in favor terhadap green economy. Nah, maka kita harus mencari peluang baru. Tetapi Trump ini kan adalah business person. Saya rasa banyak sekali ya sektor-sektor yang bisa dikembangkan ya dan bisa dikerjasamakan. Sektor properti, sektor ya manufacturing yang secara umum itu juga bisa kemudian kita kolaborasikan karena China itu akan menjadi terlempar ya dari permainan US sehingga US menginginkan basis produksi baru dan dalam hal ini Indonesia bisa memainkan peranan itu sebagai negara tengah yang tidak memihak begitu, Mas Reza. Baik, terima kasih Ekonom Universitas Indonesia, Mas Fitra Faisal Hastiadi atas waktu Anda di Prime Time News pada malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.